News Global Rights TV. Ratusan insan pers di Sukabumi, gelar aksi damai tolak rancangan undang-undang penyiaran. Global Rights TV Sukabumi. Dalam aksi ini jurnalis Sukabumi yang terdiri dari 221 insan pers, bergerak dari depan pengadilan menuju gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin tanggal 28 Mei tahun 2024. Yang mana tujuannya tidak lain menyampaikan sikap menolak dan mendesak agar sejumlah pasal dalam draft revisi rancangan undang-undang penyiaran, yang berpotensi mengancam kebebasan pers agar dicabut, mendesak DPR mengkaji kembali draft revisi rancangan undang-undang penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi pers, wartawan atau jurnalis juga publik secara terbuka, meminta semua pihak mengawal revisi RUU penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform. Termasuk mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi, berkirim surat kepada Komisi 1 DPR RI, terkait penolakan RUU penyiaran. Dalam aksi ini jurnalis atau wartawan yang bergabung dalam 12 organisasi profesi wartawan atau jurnalis Sukabumi, membawa beberapa brosur yang bertuliskan, "Wartawan Sukabumi melawan, tolak RUU penyiaran, ancam kebebasan pers, jangan diam lawan, liputan investigasi jurnalisme, RUU penyiaran kok jadi program legislasi nasional prioritas, ada apa ini? Takut ketahuan atau ada kepentingan, diam-diam kok selundupin pasal, KPI DPR main mata selepas penandatanganan surat tuntutan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi IPA Oji Nurjaman. Ketua Koordinator Aksi Iwan Sugianto, aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk penolakan terhadap beberapa pasal kontroversi dalam revisi Undang-Undang Penyiaran, yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik. Kami menilai sejatinya tupoksi jurnalistik berada di bawah kewenangan Dewan Pers, namun faktanya klausul draft RUU penyiaran dinilai dapat memunculkan tumpang tindih kewenangan antara Dewan Pers dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurutnya, 3 pasal yang menjadi sorotan kami adalah, Pasal 50B ayat 2 huruf C, di mana pasal ini mengatur ihwal pelarangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi, padahal karya jurnalisme investigasi merupakan karya tertinggi seorang wartawan atau jurnalis. Kemudian, Pasal 50B ayat 2 huruf K, yaitu penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah dan penghinaan atau pencemaran nama baik, di mana dalam pasal ini bisa menimbulkan berbagai penafsiran, terutama menyangkut penghinaan atau pencemaran nama baik. Akan pasal ini kami memandang dapat menimbulkan multitafsir atau membingungkan dan dapat dijadikan alat kekuasaan, untuk membungkam juga mengkriminalisasi insan pers. Selanjutnya Pasal 38A huruf Q dan Pasal 42 ayat 2, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berpandangan pasal-pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Global Rights TV Sukabumi, Dani Sanjaya Pirmas mengabarkan. Kita ada menerima audiensi dari para jurnalis dan wartawan yang tergabung dari 12 organisasi kewartawanan atau kejurnalisan, di mana memang sahabat-sahabat kita ini dari jurnalis ini merasa revisi RUU tentang jurnalis ini memberatkan dan dirasa membelenggu daripada kebebasan berbicara, kebebasan menayangkan sebuah berita yang mana memang merasa jatuhnya seperti dibelenggu dan dijajah. Jadi hal ini disampaikan, tadi ada beberapa poin disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi, pastinya DPRD Kabupaten Sukabumi akan menindaklanjuti melalui surat rekomendasi kepada DPR RI di Senayan, Jakarta. Perjuangan ini pastinya menjadi perjuangan kami juga, di mana memang ini adalah suara daripada masyarakat
suara jurnalis pun juga adalah bagian daripada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau misalnya DPRD ini pun juga memperjuangkan suara-suara rakyat tersebut. Kita akan meminta juga kepada anggota-anggota DPR RI yang notabene suaranya dari Kabupaten Sukabumi untuk bisa mendengar juga cerita daripada para jurnalis ini, agar sahabat-sahabat kita yang terhormat di DPR RI juga bisa memperjuangkan hal yang sama dan juga bisa meninjau kembali revisi daripada RUU jurnalis yang tadi disampaikan, ya. Nah, secara garis besar Ketua, untuk DPRD sendiri menolak apa seperti apa Ketua? Ya, kalau kami tidak punya kapasitas menolak, kami di sini menerima suara dari aspirasinya. Aspirasi ini kita perjuangkan karena kebijakannya ini ada di DPR RI, bukan di Kabupaten Sukabumi. Kalau Perda, nah, kami bisa mempunyai kebijakan atas itu. Kalau ini namanya Raperda, rancangan peraturan daerah, kami bisa. Tapi ini adalah RUU, rancangan undang-undang. Jadi ini domainnya ada di mana? Ada di pusat. Maka kami akan merekomendasikan kepada pusat agar ini bisa menjadi bahan untuk bisa ditinjau ulang perihal mengenai RUU daripada jurnalis tadi, ya. Oke. Di sini tidak ada hal yang tidak diharapkan. Saya minta hari ini juga di-calling Pak, ditelepon ketua DPRD-nya. Kalaupun belum tidak hadir, sudah tidak bisa menugaskan ataupun memberikan tanda tangan basah, itu sudah disaksikan kami Pak. Bapak bisa lakukan hal itu. Mangga silakan Pak. Ayo Pak, kita tunggu Pak di sini Pak. Telepon. Apa gini? Ini teman-teman. Gini Pak. Teman-teman sepakat nggak? Kita kawal ke dalam, tapi nanti sebagian kita dan kita punya baru tangannya Pak. Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi perwakilan saja. Perwakilan betul. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perwakilan 140 orang Pak. Boleh. Pasal yang berpotensi membubrang kemerdekaan pers dalam naskah Mandat Legislasi 27 Maret 2004. Setidaknya ada 3 pasal paling krusial, Pak. Yang paling krusial adalah pasal 8A poin Q terkait kewenangan KPI dan pasal 42 tentang pasal karet kita bisa jerat dengan undang-undang ITE tentang hoax. Apa kurang cukup? Kenapa Komisi 1 DPR RI dengan Juang kita ya. Maju Pers Indonesia. Dewan Pers produknya jurnalis, Pak. Jadi untuk apa lagi, Pak? RUU seperti ini harus disahkan. Kami media jurnalis di Kabupaten Sukabumi menolak dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari 12 organisasi pers yang ada di Kabupaten Sukabumi. Setelah kita melakukan aksi damai di Gedung Dewan atau DPRD Kabupaten Sukabumi, saya beserta seluruh organisasi yang tergabung di 12 organisasi media di Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya yang sudah membantu kelancaran terhadap aksi kami, sehingga aksi kami lancar, damai, dan tanpa ekses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Breaking news, Global Rights TV.